Raja Ahab ini. Kemudian Elia bilang begini, sekarang kumpulkan seluruh rakyat dan nabi-nabimu yang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Jadi 850. Kumpulkan, ketemu aku di Gunung Karmel. Ahab kumpulkan. Nah, begitu kumpul di atas, Elia bilang, tolong siapkan 2 lembu. Satu buat yang 850 orang ini, nabi-nabi ini. Mereka persembahkan lebih dulu, tapi jangan pakai api. Allah mana yang menjawab dengan api, dialah Allah yang sesungguhnya. Wow. 850 ini pikir mereka kan pakai jimat segala macam itu. Elia bilang, kalian duluan yang persembahkan, tapi jangan ada pakai api. Minta ke Allahnya kalian, kalau dia memang Allah, dia turunkan api bakar persembahan kalian. Aku yang sendirian ini nanti belakangan. Woi, mulailah dari mungkin dari jam 9 pagi mereka mulai. Elia sudah ada satu, dia punya lembu siap dikorbankan. Ini Nabi Baal lebih dulu. Wah, Nabi Baal mulai doa, ya Allah, apa segala macam, turunkan api bakar ini persembahan. Enggak ada. Tadinya mereka mungkin masih komat kamit, lama-lama enggak tahan, mulai teriak. Pertama masih cuma teriak, lama-lama nabi-nabi palsu ini, Nabi Baal dan Nabi Asyera ini, 850 orang, mereka mulai iris-iris badan mereka, keluar darah. Dan mereka lompat ke sana kemari. Firman Tuhan bilang begitu, mereka lompat ke sana kemari. Enggak ada sesuatu yang terjadi. Saya tidak anti dengan ibadah yang lompat-lompat. Saya juga suka lompat-lompat sedikit kalau lagi ku mau di sana, ku mau di sana. Bergandengan tangan dalam kasih, enggak soal. Tapi jangan sampai ibadah yang lompat-lompat itu cuma untuk menutupi kepalsuan. Saya tidak anti ibadah yang lompat-lompat, walaupun ibadah tidak harus lompat. Tuhan tidak kita datangkan dengan cara melompat. Amin. Karena kita melompat, Tuhan hadir. Tuhan bilang, enggak enak, enggak hadir karena mereka sudah lompat-lompat. Nabi palsu, Nabi Baal ini, ya lompat-lompat. Ya Allah kami, jawablah kami. Tidak ada jawaban. Elia mulai ngejek. Yang lebih keras lagi. Lompatnya lebih jungkir balik lagi. Yang agak lompat aneh-aneh. Saya pernah hadir di satu seminar. Kemudian orang diajak untuk ketawa cekikikan, terus guling-guling di lantai. Kayak orang mabok. Katanya itu pimpinan Roh Kudus. Kacau. Jadi orang sibuk cari koran, cari handuk, cari kain untuk tutupi orang. Maaf. Daripada saya lihat tuh, saya turun aja. Saya keluar dari ruangan itu. Elia mulai bilang, teriak lebih keras. Mungkin Allahmu itu, mungkin dewamu itu katanya lagi termenung, mungkin putus cinta. Oh, itu Elia enggak bilang begitu, tapi saya yang bilang. Kalau waktu itu saya ada sama-sama Elia, mungkin saya bilang, iya. Katanya Elia bilang begini, mungkin dewamu itu lagi termenung. Saudara tahu termenung?
Bukan senyum itu di foto itu. Termenung. Oh, teriak lagi. Mungkin dewamu itu lagi jalan-jalan. Mungkin lagi ke pasar. Diganggu sama Elia. Sampai sore mereka sudah berdarah-darah, sudah kecapean. Mungkin lidah sudah keluar. Nggak ada yang terjadi. Saudara, hati-hati ya. Jangan sampai girang-girangnya kita ibadah kelihatan girang-girang, ibadah yang lompat-lompat. Begitu giliran firman Tuhan, ibadahnya, puji-pujiannya lompat-lompat, kayak lompatannya sampai ke sorga, cuma kepalanya. Giliran firman Tuhan, itu ibadah yang omong kosong. Betul, saya suka perhatikan. Ada ibadah yang luar biasa semaraknya, ramenya, lompatannya. Sampai rasanya itu ruangan mau meledak. Giliran firman Tuhan saya lihat ada yang ngobrol, ada yang lari ke toilet, ngobrol di toilet. Bahaya. Kenapa saya sudah menyimpang? Sudah jam 3 sore, Elia bilang, sekarang kalian berhenti, giliran saya. Elia bilang begini, tua di atas lembu yang dipotong-potong itu, di atas kayu, ada lembu di atas. Elia bilang, siram air. Disuruh siram air. Siram lagi kedua kali, siram ketiga kali, sampai sudah tergenang. Elia bilang, sekarang kumpul, datang lihat ke sini. Orang Israel, berapa lama lagi kalian menyimpang dari Tuhan? Dia bilang, sini lihat. Elia berdoa, Tuhan. Nah itu dia. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 18 baca sama-sama. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Tanpa pakai api. Cuma minta siapa Allah yang sebenarnya. Dia yang menjawab dengan api. Elia buktikan. 850 nabi Baal dan Asyera, nabi palsu itu, gagal. Elia sendiri, minoritas, mayoritas dan minoritas. Katanya begini, mayoritas tanpa Tuhan menjadi minoritas. Minoritas bersama Tuhan menjadi mayoritas. Bersama dengan Tuhan, mungkin orang bilang, berapalah kalian. Bersama dengan Tuhan modal kecil, tapi Tuhan tolong. Modal kecil berlaku untuk banyak hal. Nah, tapi kita lihat ini dulu. Menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilat oleh api. Nah ini dia ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata apa? Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Ada pertobatan. Nah saudara,
Ada banyak kali, baik pelayanan kami hamba-hamba Tuhan kita semua, ada kalanya dalam perjalanan kita mengikut atau mengiring Tuhan, kita alami keberhasilan. Karena kesungguhan hati kita alami keberhasilan. Elia berhasil, dia doanya dijawab dengan luar biasa. Kalau doa kita dijawab dengan luar biasa, senang apa enggak? Senang kita, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Luar biasa. Dan itu kebanyakan kita begitu. Begitu alami doa yang dijawab. Apalagi seperti ini. Melalui doa kita ada jawaban Tuhan terjadi. Dan ada banyak orang yang tobat. Kita berbunga-bunga luar biasa. Ada keberhasilan. Ketika kita berdoa, ketika dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita berdoa dan ada mujizat luar biasa terjadi. Dan ada orang lain yang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Senang apa tidak? Kita lompat-lompat luar biasa. Itu yang terjadi. Coba lihat nih, doa Elia mendatangkan mujizat luar biasa. Api turun dari langit. Banyak orang bertobat. Keberhasilan. Mungkin kita berdoa, usaha kita berhasil dan orang tahu itu. Dan orang kagum. Dan orang mau percaya kepada Tuhan. Kita doakan ada orang sakit, orang disembuhkan. Dan orang dengar itu, orang lihat itu, orang datang percaya ke Tuhan. Dan kita berbunga-bunga. Sukacita kita luar biasa. Itu Elia terjadi itu. Besoknya